الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin dan hadirat para jamaah salat maghrib jalan isya Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, di pekan pertama Sabtu malam Ahad ya, di bulan September kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan iman dan Islam. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan nanti jelang waktu isya sampai isya insyaallah kita akan lanjutkan kajian Sirat Nabawiyah, dan setelah tertunda bulan lalu kita ketemu lagi di seri yang ke-25 atau 26 hari ini ya. Chat saya dengan Pak Imam 25 kalau tidak salah ya. Artinya kita sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya. 24 kali pertemuan itu 2 tahun. Luar biasa. Dan kalau dicek recording rekaman kajian sirah kita pada pertemuan terakhir ya, kita sudah bahas atau tiba pada pembahasan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah perang Khandaq. Kita tiba pada pembahasan ini. Nabi hijrah ke Madinah ya, kita sudah bahas, dan kemudian terjadilah 3 peristiwa besar, perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Kita sudah bahas ya. Nah, kita juga sudah bahas beberapa peristiwa penting setelah perang Khandaq itu, antara lain perang Bani Quraiza. Kita sudah bahas, yang ketinggalan silakan cek di YouTube ya, di akun Bukit Masjid Al-Hidayah ya. Kemudian kita juga sudah bahas perang Bani Mustaliq atau perang Muraisi namanya, juga sudah kita bahas. Dan kemudian kita juga sudah tutup dengan pernikahan baginda Rasul dengan istrinya Juwairiyah bintil Harith, salah seorang wanita mulia, wanita yang malihah ya, kata Aisyah itu innaha kanat malihah ya. Sungguhnya Juwairiyah ini wanita yang malihah itu bukan hanya jamilah. Kalau jamilah cantik, malihah ini kalau kita lihat kamus di antara maknanya adalah menawan ya. Jadi maka wajar kalau kemudian Aisyah pada awal melihat wajah Juwairiyah ini, sungguh kata Juwairiyah, siapapun yang melihat pertama kali Juwairiyah ini pengen menjadikannya sebagai istri ya. Dan akhirnya dia masuk Islam dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan hikmahnya luar biasanya, pada hari pernikahan Nabi dengan Juwairiyah ini ya, adalah hari yang penuh berkah ya. Tiada hari yang penuh berkah dan begitu luar biasa keberkahan itu, kata Aisyah, lebih dari pernikahan di hari pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Karena pada hari itu lebih dari 100 orang dari kabilah Bani Mustaliq masuk Islam. Mereka merasa dihargai, dihormati, merasa sudah menjadi keluarga Rasul ya, dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan itulah salah satu hikmah pernikahan Nabi dengan beberapa orang istrinya, di antara adalah ya, dalam rangka dakwah ya. Jadi Juwairiyah dari kabilah Bani Mustaliq ini dinikahi oleh Rasul, maka sak kampungnya Bani Mustaliq itu bukan hanya tunduk kepada Rasulullah tapi memeluk Islam ya. Nah, tersisa satu peristiwa lagi jemaah, yaitu hadis al-ifki, hadisul ifki. Bagaimana peristiwa hadisul ifki ini ya? Ini peristiwa yang kalau kita bawa dalam konteks kekinian ya, ini sangat relevan. Ini sangat-sangat relevan ya. Hadis al-ifk ya, hadis peristiwa al-ifki. Jadi semacam pembicaraan kabar burung
yang hoax. Jadi maka saya kasih judulnya, menyibak tragedi hadisul ifki, ya, mewaspadai berita hoax. Jadi kalau hari ini kita sering disuguhi berita-berita yang hoax, yang dusta, enggak benar gitu kan, ya, itu bukanlah hal yang baru, karena di masa baginda Rasul SAW bahkan keluarga beliau, ya, sempat diguncang, ya, peristiwa ini, bahkan hampir sebulan namanya, ya, rumah tangga Nabi itu mengalami guncangan-guncangan yang sangat dahsyat. Jadi fitnah luar biasa. Bagaimana tidak, ya, orang yang difitnah itu adalah keluarga Rasulullah yang sangat dekat dengan beliau dan menjadi simbol istri-istri Rasulullah yang bagi yang lain, ya, yaitu Aisyah, ya, dengan tuduhan berzina. Jadi Aisyah dituduh berzina, buktinya ada, ya, yang ngelihat ada, yang nyebarkan umat Islam, luar biasa gitu ya. Jadi yang menyaksikan peristiwa ini, tuduhan nanti kita lihat faktanya, ya, ada yang melihat gitu kan, bahkan bukan hanya satu orang, beberapa orang, dan yang menyebarkan juga umat Islam, bukan orang kafir, ya, orang yang dikenal dekat dengan baginda Rasul, bahkan bagian dari ipar Rasulullah. Ada namanya Hamna binti Jahsh, ini ipar Rasulullah, karena salah seorang saudaranya namanya Zainab binti Jahsh, itu merupakan istri Nabi SAW. Pun dia pun terlibat dalam peristiwa ini, ya, dalam menyebarkan berita fitnah ini. Nah, bagaimana kejadiannya? Ya, kita akan coba lihat dan analisa bersama. Dalam perjalanan pulang dari perang melawan Bani Mustaliq, ya, pada peristiwa sebelumnya kita sudah bahas perang Bani Mustaliq ini. Sekembali dari pulang perjalanan, ya, sekian hari dari Bani Mustaliq ini, ya, di suatu tempat Nabi Muhammad SAW memberhentikan pasukannya dan mengistirahatkan mereka, dan ini biasa, ya, karena mereka perjalanan darat, ya, pakai unta, sehingga ya dimanapun bisa berhenti. Nabi mengistirahatkan pasukannya, mereka diperbolehkan untuk turun dari kendaraan masing-masing dan silakan rebahan, begitu kira-kira, ya, istirahatkan kendaraan unta, yang bawa kuda ditambahkan hewan-hewan mereka. Yang ingin buang air kecil silakan nyari posisi, ya. Ingat, ya, kalau perjalanan jauh, ya, umroh misalnya, itu kalau bus berhenti kita turun gitu kan, dan ngantri ke toilet. Biasanya yang nggak mau kencing juga jadi pengen kencing kalau berhenti, ya. Begitu biasanya, turun dan dulu beda kalau sekarang ada toilet umum. Dulu kan nggak ada di padang pasir Sahara, ya. Bahkan sampai hari ini penggembala ternak kambing ataupun unta yang menggembalakan kambingnya di padang pasir Sahara itu, mereka nggak punya toilet. Ya, ada video Kang Alman itu, dia pernah wawancara penggembala unta, orang-orang Sudan dan seterusnya itu, ya. Ditanya, toiletnya mana gitu. Mana toilet? Ini katanya gitu kan. Dia nyebut, lihat, ini toilet kami semua gitu kan. Padang pasir Sahara itu toiletnya. Jadi nggak ada WC umum, nggak ada. Jadi demikian tradisi pada waktu itu, ya. Maka tempat buang hajat itu kan dalam bahasa fikihnya itu kan disebut dengan al-khala, ya. Khala itu artinya tempat sepi. Jadi tempat sepi, boleh batu besar gitu kira-kira, dari situ mereka menyelesaikan hajatnya, entah buang air besar atau buang air kecil, ya. Nah, kata Rasul, ya, silakan turun istirahat, dan tak terkecuali yang istirahat atau turun itu adalah para wanita, anak-anak. Mungkin anak-anak tidak ada yang ikut kali, para wanita, istri, ya, termasuk diantaranya Aisyah, ya. Jadi Aisyah lah yang menemani baginda Rasul dalam peristiwa ini, ya. Beliau sebagaimana wanita yang lainnya ditaruh, ya, diletakkan di atas kendaraan, ya, semacam, kalau bahasa Arabnya itu haudaj, ya, haudaj, suka diterjemahkan dengan sekedup. Nggak tahu ini sekedup bahasa Indonesia atau apa, yang saya tahu itu, ya, sekedup gitu, ya. Ya, kira-kira ini kelihatan nggak tegaknya, putih, ya. Jadi unta di atasnya ada ini, ada apa, rumah-rumahan begitulah kira-kiranya, ditutupin gitu, ya. Nah, jadi biasanya para wanita, ya, dinaikkan di atas unta dan kemudian dibikin haudaj tempat ini, gitu kan. Dan ini bongkar pasang,
Artinya makanya kalau hujan atau panas mereka nggak kepanasan karena ada tutupnya gitu kan. Mereka juga bisa melepaskan jilbabnya karena nggak ada siapa-siapa di dalam situ dan bisa ditutup. Nah Aisyah waktu itu ya naik ke atas unta ini dan berada di dalam sekedup ini. Karena istirahat, untanya pun disuruh istirahat, suruh duduk, dan sekedupnya pun nih, ini diturunkan, dibongkar ya supaya kudanya agak lega gitu istirahatnya. Aisyah pun turun. Nah Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang lain juga ya memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk menyelesaikan keperluannya, buang hajat. Ya. Maka seperti yang lainnya dia mencari tempat menjauh dari tempat tersebut ya. Jadi yang penting kan sunnah dalam qada'ul hajat itu kan buang air kecil atau buang air besar itu menjauh dari orang lain gitu kan, dari keramaian, hatta la yusma sautuhu, sampai tidak kedengaran suaranya ya, dan tidak juga kecium baunya ya, jadi sejauh mungkin gitu ya. Maka dia pergi ke tempat yang relatif jauh. Aisyah pun menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai dia balik lagi. Nah Aisyah waktu itu ketika dia pulang banyak yang lihat ya, bahkan Aisyah pun sudah masuk ke dalam sekedup ini. Nah begitu Aisyah sudah masuk ke dalam sekedup ini, ke tempat ini, haudas ini, beliau merapikan pakaiannya. Kan kalau di tempat umum kan nggak bebas ya, maka dia melepaskan jilbabnya, kan nggak ada orang ya, dirapikan lagi pakaiannya ya. Dia meraba-raba, ternyata kalungnya itu nggak ada ya, hilang ya. Dia rapikan kok nggak ada gitu kan. Dan dia yakin kalung ini tidak akan kemana-mana, mesti tertinggal di tempat dia buang hajat tadi. Maka dia keluar dan pergi ke tempat tersebut mengambil kalungnya yang tertinggal itu ya. Mungkin agak jauh ya, sehingga ketika dia pulang ke tempat semula, pasukan sudah berangkat. Para sahabat yang awalnya melihat Aisyah sudah masuk ke dalam sekedup ini, dan ketika mengangkat itu kan, begitu para sahabat memuliakan Aisyah gitu kan, nggak pengen mengganggu. Bahkan ketika nggak dicek ini ya, di satu sisi dalam tanda kutip ini kecerobohan gitu kan, tapi di sisi lain ini begitu mereka memuliakan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga berangkatlah mereka tanpa tahu bahwa Aisyah tertinggal. Jadi ketika Aisyah datang tidak ada seorang pun lagi, mereka sudah berangkat semua. Nah, ini namanya ketinggalan kereta api gitu ya. Kalau kata Pak Anton ya, ketinggalan spur. Ketinggalan spur katanya ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Aisyah ya? Beliau duduk di situ karena yakin suatu saat nanti ketika Nabi tahu, para sahabat ngecek Aisyah tidak ada, pasti akan balik lagi. Dan begitulah rumusnya kalau kita ketinggalan Pak, jangan kemana-mana ya, nunggu di situ ya. Ya kalau sekarang zaman sudah canggih, saya kira kita bisa telepon ya, bisa ya nyari solusi. Kalau dulu kan nggak ada di padang sahara seperti itu. Kalau jalan sendiri malah sesat iya gitu kan. Maka ada tindakan yang sangat bagus ya, ketika Aisyah duduk di situ menunggu. Ini pilihan yang tepat, solusi yang pas, enggak kemana-mana. Saya jadi ingat peristiwa ini dengan bibi saya di Tangerang. Ini cerita asli Pak ya, udah lama ya, zaman belum secanggih seperti sekarang, handphone belum banyak lah ya. Jadi dia sama paman saya entah mau kondangan atau silaturahim gitu ya, naik motor, sepeda motor. Dia suatu tempat berhenti beli pulsa. Bibi kandung saya cerita, bibi saya turun ya kan nggak bonceng nih, beli pulsa. Paman saya mengira bibi saya udah naik di atas motor ini, berangkat apa paman saya? Tengok ke belakang, istrinya nggak ada gitu kan, istrinya nggak ada. Nah bibi saya yang merasa ditinggal, ngambek marah, stop angkot pulang. Nih, paman saya yang jalan sekian kilometer balik lagi ke konter handphone tadi, nggak ada istrinya. Akhirnya pulang lagi ke rumah, sampai di rumah berantem. Masing-masing masing-masing nyalahin. Kata bibi saya, kok ninggalin saya? Kata paman saya, kan sudah jemput balik lagi, kok nggak ada? Udah, ya nggak ada yang bener. Jadi mestinya yang jangan pergi di situ aja gitu kan. Ntar dijemput ya karena namanya emosi dan kemudian ada kendaraan bisa balik ya stop angkot pulang gitu kan. Nah Aisyah enggak. Aisyah ini ya, beliau nunggu di situ. Ya.
beliau menyelimutkan tubuhnya dengan selimut gitu kan, menutup diri seperti itu. Di antara strategi Rasul dan kecerdasan Rasulullah SAW, setiap kali melakukan perjalanan panjang, beliau senantiasa menyisakan tim ya, penyisir 2-3 orang atau mungkin 1 orang yang berada di belakang ya. Tugasnya apa ya? Mengantisipasi mungkin ada barang yang jatuh, orang yang tertinggal seperti Aisyah atau yang lainnya. Nah, waktu itu yang mendapatkan tugas adalah Safwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka ya. Begitu yang lain berangkat dan dia tertinggal sekian kilometer di belakang dan mengiringi jejak-jejak kaum muslimin ya. Begitu dia melewati tempat tersebut dan ketemu dengan Aisyah, dia kaget. Dari pakaian yang menutup Aisyah ya, karena dia sudah kenal baik Aisyah, dan walaupun tubuh Aisyah tertutup ya, menggunakan hijab dan sebagainya, tapi dia kenal itu Aisyah. Kalimat yang keluar dari lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, itu kalimat yang keluar dari lisannya ya. Lalu Safwan bin Mu'attal ini turun dari untanya, jamaahullah, dan mempersilahkan Aisyah ini naik ke atas unta, dan Safwan pun menuntun unta, enggak dinaikin, dituntun. Ini dituntunlah unta ini, Aisyah naik di atas menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tidak ditemukan riwayat berapa lama perjalanan itu. Ya. Yang pasti ketika mereka masuk gerbang Madinah Al-Munawwarah, disaksikan oleh beberapa orang, di antara mereka orang-orang munafik. Ya. Seperti mendapatkan peluru mereka untuk memfitnah keluarga Rasulullah SAW, dan tidak lama setelah itu kemudian tersebarlah fitnah. Awalnya Aisyah pulang bareng dengan Safwan. Itu informasi awal. Ya, kalau bahasa WhatsApp itu ya, ini sharean pertama. Ya. Begitu share berikutnya udah nambah tuh Pak, udah nambah. Udah misalnya kalau tadi baru infonya cuman Aisyah hanya berdua ya, pulang berdua dengan Safwan bin Mu'attal. Nanti ada lagi bumbunya ya, mereka kok bisa terus, dan akhirnya tersebar sampai pada titik judul informasinya itu Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal ya. Nah ini saya jadi ingat kemarin nanganin masalah, ada seorang ibu laporan ke kita ya, bahwa suaminya nikah siri ya, suaminya nikah siri, dan ternyata enggak ya, dia cuma baca WA suaminya gitu kan, kemudian disimpulkan suaminya nikah siri. Ini efek media sosial hari ini ya, jadi betul-betul harus waspada gitu ya. Jadi berhati-hati berkomunikasi dan harus juga husnuzon. Tersebarlah berita ini jangan di sentro Madinah Al-Munawwarah. Dalam riwayat dikatakan hampir sebulan lamanya. Mengapa? Karena Aisyah sendiri setelah perjalanan tersebut ya, dia kecapean dan kemudian sempat jatuh sakit di rumahnya. Kalau bahasa media hari ini, beliau tidak sempat mengklarifikasi ya, dia tidak sempat mengklarifikasi hal tersebut, dan keluarga Nabi juga diguncang fitnah luar biasa. Baginda Rasul sempat mengklarifikasi hal ini kepada beberapa orang ya. Bahkan sempat ya, beberapa kaum muslimin seperti ya, Mistah, lalu kemudian Hamnah binti Jahsh seperti yang saya sampaikan tadinya, dan beberapa kalangan dari kabilah Khazraj ya, ikut menyebarkan gosip ini, menyebarkan informasi ini ya. Bahkan sempat terjadi persetegangan ya, antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj, di antara kalangan-kalangan Ansar gitu ya. Di kalangan para sahabat Muhajirin ini juga demikian ya, dikisahkan Nabi sempat meminta pendapat Ali bin Abi Thalib ya, dan Ali bin Abi Thalib, berita ini sempat digoreng oleh beberapa orang ya. Kalau bahasa kita hari ini ya agak miring lah gitu. Saya tidak ingin menyebutkan ungkapan Ali pada waktu itu, tapi agak miring sehingga orang-orang Syiah itu menjadikan alat ini sebagai perseteruan antara Ali dan Aisyah ya. Nanti ada perang Jamal juga dihubung-hubungkan gitu kan, padahal tidak ada hubungan apa-apa ya. Usama bin Zaid. Jadi Nabi meminta pendapat dari berbagai kalangan ya, dari kalangan anak muda ya, dari kalangan keluarga. Nabi meminta pendapat keluarga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ya. Dan gosip ini terus menyebar sampai kemudian suatu saat ya, Aisyah ini ya
sudah mendingan, agak sehat begitu kira-kira tubuhnya ya. Lalu dia membersihkan dirinya, mandi begitu kira-kira, dan rambutnya yang mungkin sudah lama tidak disisir rapi, disisir oleh Mistah ini, tukang sisirnya, disisir ya. Dan pada saat itu kemudian terceplos ya, terceritakan oleh Mistah tentang berita ini. Aisyah kaget ya, kalau bahasa kita hari ini kira-kira dialog itu mengatakan, wahai Aisyah, Bunda Aisyah, apakah engkau tahu ya, gosip di luaran sana mengabarkan bahwa engkau berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal? Oh, kaget Aisyah, terpukul luar biasa dirinya. Dan kemudian dalam kondisi demikian Nabi juga tidak berani mendatangi langsung Aisyah. Dia hanya mendatangi Abu Bakar Siddiq. Dalam kondisi yang genting seperti itulah yang kemudian fitnah melanda kaum muslimin, bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, khususnya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mereka menunggu ya, penjelasan bahkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di satu sisi Nabi yakin sekali bahwa ini adalah fitnah, tapi di sisi lain beritanya begitu luar biasa. Bayangin, bukan hanya orang-orang munafik yang dikenal selama ini suka menyebarkan isu-isu negatif, tapi bahkan sebagian sahabat Nabi seperti Hannah binti Jahas pun ya, ikut menyebarkan berita ini ke orang awam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat ya, An-Nur ya, ayat 11 sampai 21. Kalau kita lihat Al-Qur'an itu satu halaman tersendiri, Pak. Dari awal sampai akhir ke bawah Allah SWT menurunkan firman-Nya, innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim ya, dan seterusnya. Satu halaman utuh diturunkan oleh Allah SWT. Inti dari ayat ini ya, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa berita itu adalah ifk ya, innal ladzina ja'u bil ifki ya, kalimat ifkun itu artinya berita dusta ya, berita bohong, berita hoax. Jadi Allah yang mengatakan informasi Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal adalah berita hoax, berita fitnah, ifkun ya, sesuatu yang dibuat-buat ya, oleh orang-orang munafik ya. Waktu itu akhirnya ketahuan sumber informasi ini dari Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dan apa yang kemudian terjadi ya, Aisyah terbebas dari fitnah ini. Makanya para ulama menegaskan di antara keutamaan Aisyah antara lain adalah bahwa beliau adalah istri baginda Rasul dunia dan akhirat, dan yang mendapatkan kebebasan ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, bahwa beliau terhindar dari fitnah-fitnah tersebut ya. Namun yang salah tetap harus dihukum bersalah, dan ini ketegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran bagi kita juga bahwa agar tidak berulang ya. Dan disinilah pentingnya penegakan hukum ya. Mengapa kejahatan terus berulang? Di antaranya adalah karena lemahnya penegakan hukum, dan Nabi sudah mengingatkan kepada kita ya. Kata Rasulullah, halak man qablakum, banyak yang diantara sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian itu celaka. Di antara penyebab kecelakaan itu karena mereka tidak menegakkan hukum, apalagi hukumnya tebang pilih. Kata Rasul terkait dengan permintaan, ada yang pernah meminta agar memaafkan wanita yang al-makhzumiyah yang mencuri agar tidak dipotong tangannya, maka Nabi mengatakan sungguh yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kalian ketika tidak menegakkan hukum. Kalau yang mencuri, yang melakukan perbuatan salah ya, kalangan menengah ke atas, pejabat gitu kira-kira, taraku, itu tidak dihukum. Kalaupun dihukum dikit, banyak potongannya, banyak diskonnya. Banyak diskonnya ya. Tapi ya, kalau yang mencuri, yang melakukan kejahatan itu kalangan lemah ke bawah, menengah ke bawah ya, mereka menegakkan hukum. Ini kebalik gitu kan. Maka dalam kaidah hal ini ya, saya ingat pesan atau kemudian tausiah Ustaz Didin Habiduddin dalam suatu kesempatan ya. Kata beliau, sebaliknya dalam penegakan hukum itu mulai dari atas dulu ya. Jadi atas, dan semakin ke bawah ya, penegakan hukum itu semakin tumpul mestinya
Jadi di atas itu semakin tajam, semakin ke bawah semakin tumpul, semakin dimaafkan. Ya, semakin sedikit yang dicuri itu semakin dimaafkan. Nah, ini rumusnya gitu kan dalam penegakan hukum. Tapi dalam menyejahterakan masyarakat gitu kan, itu sebaliknya. Ya, bawah dulu, yang atas dikit. Jadi ngerucut begini. Ya, jadi yang bawah dulu gitu kan mendapat kesejahteraan, kemakmuran, semakin ke atas semakin dikit. Nah, di negara Wiro Sableng ini kebalik. Ya, kalau bicara tentang kesejahteraan yang atas dulu, yang bawah nggak kebagian lagi. Kalau penegakan hukum, ya sebaliknya, yang mencuri apa namanya, ya ayam, wah habis tuh ya. Yang mencuri motor habis. Ya, tapi yang nilep uang bansos didiskon ya. Nah ini masalah gitu ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita ya bahwa harus dihukum. Karena itu mereka yang terlibat tadi itu ya, Mistah bin Usasa, Hasan bin Thabit seorang penyair, Hamnah binti Jahash ipar Rasulullah. Hamnah binti Jahash ipar Rasulullah ya, mereka dipanggil di sidang fix ikut serta menyebarkan berita hoax ini juga, dan mereka pun akhirnya ya mendapatkan hukuman. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ya, pada awal-awal ayat ya, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh orang lain berzina. Al-muhsanat, wanita suci dituduh berzina, Aisyah contohnya itu kan. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tidak bisa mendatangkan bukti ya, 4 orang saksi. Ini dalam Islam itu betul-betul ketat ya. Kita tidak bisa menuduh seseorang misalnya, mohon maaf ya, ada laki-laki dan perempuan ya, satu mobil bersama gitu kan, kemudian kita tuduh dia telah berzina, nggak bisa ya. Dalam pelajaran fikih kita dulu ya, ustadz-ustadz mengajarkan dalam kitab-kitab kuning itu ya, tuduhan berzina itu harus betul-betul clear ya. Bahkan kata ustadz kita dulu apa, sampai seperti Anda melihat rokok masuk ke asbaknya ya, atau timba air ya, masuk ke dalam sumur ya. Kalau cuma berdua-dua doang itu nggak bisa dituduh telah melakukan perbuatan zina, walaupun tetap nggak benar ya, tetap tidak dibolehkan ya. Nah, walaupun dalam hukum positif mungkin justru lebih ketat. Saya dengar, saya kemarin ketemu dengan seorang advokat pengacara ya, katanya tidak Ustaz, dalam hukum positif Indonesia tidak ya. Jadi berdua-duaan di dalam kamar ya, itu bisa kena delik hukuman telah berzina ya, kalau yang bersangkutan sudah menikah. Tapi kalau belum menikah tidak ya, itu pun kalau ada yang laporan. Maka mereka dianggap telah menuduh Aisyah berzina ya, dan tidak bisa mendatangkan bukti. Bahkan belakangan terbukti Aisyah tidak melakukan hal itu. Fajliduhum 80 jalda, maka cambuklah mereka, jilidlah mereka 80 jalda, 80 kali. Maka ditegakkanlah hukum had ya, ke atas 3 orang ini, yaitu Mistah bin Usasa, Hasan bin Thabit, salah seorang penyair asal Madinah, dan kemudian Hamnah binti Jahash ya. Dan apa yang kemudian terjadi setelah itu? Nah, fitnah pun akhirnya sirna. Alhamdulillah, keluarga Rasul SAW rukun kembali, dan luar biasa ini mengangkat derajat kemuliaan Aisyah di satu sisi, dan di sisi lain posisi orang-orang munafik justru semakin terjepit ya. Mereka memang tidak bisa ditegakkan hukum karena memang tidak terbukti, dan memang begitu biasanya gitu kan. Nah, jadi justru yang menyebarkan pertama kali gitu ya, justru dia aman gitu kan. Ini masalah gitu ya, sulit dilacak, dan dia juga tidak mengaku ya. Tapi orang-orang kemudian menjadi yakin tentang keberadaan orang-orang munafik ini ya, sampai bahkan sejak peristiwa ini alhamdulillah, dan peristiwa turunnya surat Al-Jumu'ah, ini ada kisah tersendiri gitu kan. Keberadaan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini semakin tidak mendapatkan posisi. Bahkan ada cerita, setiap kali Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik itu menceritakan sesuatu, maka orang-orang akan meledek. Ah, benar gitu kan. Jadi begitu ya, karena udah distempel bahwa dia tukang bohong gitu kan. Tukang bohong, orang nggak percaya lagi. Jadi setiap kali dia ngomong walaupun benar gitu kan, orang nggak percaya ya. Jadi bisa jadi beritanya itu berita good news, cuman karena dia ngomong jadi bad news. Jadi beritanya sih bagus, tapi karena dia ngomong jadi beritanya jelek gitu kan. Karena belum tentu benar. Nah, ini efek
efek dari peristiwa tersebut. Dan yang ingin disampaikan lagi ya, Sofwan bin Mu'attal tadi dia di fitnah, sempat marah gitu kan. Dia sempat memukul Hasan bin Sabit tadi itu ya. Dan Sabit bin Qais ayahnya sempat mengikat Sofwan ini, berantem akhirnya gitu kan, dan membawanya kepada baginda Rasulullah SAW ya. Dan Nabi kemudian memberikan nasihat kepada mereka, dan sebagai ganti karena telah dipukul oleh Sofwan tadi itu ya, Nabi sempat memberikan semacam hadiah ya kepada Hasan ini ya, bin Sabit ini, seorang wanita asal Mesir namanya Sirin ya. Nabi mendapatkan Maria Al-Qibtiyah, sementara dia diberikan Sirin Al-Qibtiyah ya. Dan memberikan rumah kepada Sabit ayahnya ya, sebagai balasan ataupun kafarat karena dia sudah dipukul oleh Sofwan bin Mu'attal. Dan satu hal yang disampaikan lagi menarik terakhir, belakangan terbukti jamaah Sofwan bin Mu'attal ini, dan ini menambah kejelasan posisi Aisyah tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Sofwan bin Mu'attal ini dia seorang yang impoten ya, jadi tidak mungkin bisa berzina dengan Aisyah. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham ya. Ibnu Hisham dalam siratnya, Sirat Nabawiyah, meriwayatkan bahwa Sofwan ini seorang laki-laki yang tidak bisa menikah ya, tidak pernah beristri sampai kemudian meninggal dunia, dan termasuk wanita laki-laki yang impoten ya, tidak bisa berbuat dengan perempuan ya. Dan ini mempertegas kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini ujian terberat yang dialami oleh keluarga Rasulullah, termasuk keluarga Abu Bakar Siddiq ya, sebagai seorang sahabat yang sangat dekat baginda Rasulullah ya. Dan ini juga jadi bukti bahwa fitnah itu jamaah ya, bisa melanda siapapun, bahkan keluarga Nabi pun ya, mendapatkan fitnah. Lalu apa yang kemudian bisa kita lihat ya dari peristiwa ini? Bagaimana baginda Rasul SAW mengatasi masalah ini? Pertama yang beliau lakukan adalah menahan diri ya, untuk tidak menuduh sembarangan. Kalau kita lihat riwayat tadi, bagaimana beliau mengklarifikasi, meminta pendapat kepada para sahabatnya dari berbagai jenjang usia bahkan ya, dan tidak serampangan menuduh, melabrak Aisyah, apalagi kemudian yang mendatangi, enggak, beliau betul-betul menahan diri. Saya kira ini juga yang harus kita lakukan hari ini ketika difitnah itu, kita menenangkan diri, mencari solusi gitu kan, untuk menyangkal peristiwa tersebut, fitnah tersebut dengan cara-cara yang bijak. Kemudian yang kedua ya, bahwa baginda Rasul SAW dalam hal ini ya, berusaha untuk senetral mungkin dalam diri beliau, yakin banget bahwa Aisyah itu tidak melakukan perbuatan tersebut ya. Tapi pada saat yang sama beliau juga harus mencari informasi dari lain ya. Ini disebut dengan dalam istilah jurnalistik itu cover both side, mencari informasi ya, dari berbagai kalangan, bukan hanya dari satu sumber. Walaupun Nabi yakin banget Aisyah tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Nah, bagi kita hari ini alhamdulillah ini betul-betul luar biasa. Fitnah itu benar kata Allah, dan disebutkan bahwa al fitnatu asyaddu minal qatl gitu ya. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat dari pembunuhan. Orang kalau dibunuh mati selesai. Tapi kalau difitnah sepanjang hayat dia akan mendapatkan coreng-moreng hitam di wajahnya ya. Apalagi kalau kemudian fitnah itu belakangan tidak terbukti di media yang serba tanpa batas seperti ini hari ini jamaah ya. Bahkan semua orang bisa jadi wartawan ya. Dulu saya ingat untuk menjadi wartawan itu nggak sembarangan, ketat, ada sertifikatnya gitu kan, ada pendidikannya. Kalau sekarang nggak, siapapun bisa jadi wartawan. Ketika dapat berita, ketika melihat sebuah peristiwa, dia bisa langsung update status di Facebooknya, dia sudah menjadi wartawan gitu kan ya. Dan ini terjadi ketika melihat kecelakaan misalnya, dia foto, dia upload di Instagramnya, dia sudah jadi wartawan gitu kan. Nah, jadi di zaman semua orang bisa memberitakan apapun hari ini, kita betul-betul harus selektif ya. Tidak semua yang ada di handphone kita, yang masuk di handphone kita layak di-share. Jadi kalau kata Ustadz Abdul Somad itu ya, jangan mentang-mentang pulsanya masih ada, kuotanya masih banyak, lalu kemudian gampang share, dikit-dikit share ya.
kecuali untuk kebaikan. Misalnya ya, penggalangan dana masjid kita ini, nah ini gampang, boleh share ya. Tapi untuk berita-berita yang nggak jelas, apalagi sekarang ya, berita tentang COVID ya, teori konspirasi, wah ini betul-betul harus waspada. Jangan sampai kita malah bikin gaduh ya, untuk hal-hal yang belum tentu benar ya. Andai info tersebut benar, jamaah ya, belum tentu juga harus di-share ya. Jadi rumusnya, ketika kita mendapatkan informasi berita, kita pastikan dulu ini berita benar nggak. Kalau kita mampu untuk melacak sumbernya, kita cari. Ini namanya check and recheck ya, cover both side, tabayyun. Di istilah kita banyak sekali istilahnya gitu kan. Andai benar ya, apakah layak di-share? Belum tentu ya, belum tentu, bisa jadi di-delete walaupun itu benar. Enggak semua informasi yang masuk dan benar itu harus di-share. Tidak semua yang masuk ke telinga kita, kata Rasulullah SAW, laisa kullu ma tasma', tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan ya. Karena bisa jadi itu akan menimbulkan kegaduhan walaupun itu benar, apalagi kalau nggak benar, sudah dibumbu-bumbuin. Nah, lebih lagi harus kita tahan ya. Ini dari sisi luar. Nah, kita juga demikian ya, media sosial yang hari ini luar biasa ya, bisa apalagi dari berbagai bentuk gitu ya. Kalau kita lihat, saya terus terang ya, beberapa teman menasihatkan gitu ya agar waspada, terutama Twitter ya. Ada ungkapan ya, kalau enggak ya tidak termasuk orang yang sabar dan punya kuping tebal ya, janganlah bermain Twitter. Isinya itu wah luar biasa gitu kan. Isinya ya konten-konten buzzer semua gitu kan isinya. Kalau nggak nahan jari udah ya. Makanya Twitter saya punya Twitter, tapi yang megang ya, staff kerjaannya apa? Yang nge-share link-link kajian-kajian saya di YouTube gitu kan. Itu kontennya gitu kan. Nah, saya juga punya Instagram ya, yang juga kontennya ada tim yang bikin gitu ya, ada staff yang bikin, yang desainnya, mereka yang meng-share. Maka jangan heran kalau saya ceramah sekarang tiba-tiba IG saya kok update ya, ada yang ngerjain gitu kan. Ada konten-konten sejarah, saya fokus pada kajian-kajian sirah ya. Saya juga punya 5 akun Facebook yang juga sama ya, berisi tentang kajian keislaman dan seterusnya. Jadi kita manfaatkan media sosial ini untuk kebaikan ya, bukan untuk memfitnah sana sini atau membuat kegaduhan-kegaduhan. Sebab teori dalam penjajahan itu ya, caranya dengan cara menciptakan kegaduhan-kegaduhan dalam masyarakat sehingga muncul konflik antar masyarakat. Itu akan kemudian membuat kita menjadi orang yang lemah ya. Nah, ini kisah tentang hadisul ifki yang diabadikan oleh Al-Qur'an Al-Karim ya, dalam surat An-Nur ya, ayat 11 sampai 21, dan menjadi celah atau peluang ya, terbebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut dan mempertegas kesucian beliau ya. Baik, ada waktu 2-3 menit ya, tersisa bahkan 1 menit sebelum kita cukupkan ya. Pada pertemuan depan kita akan bahas Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana baginda Rasul melaksanakan umrah pertama kali dalam sejarah. Ada pertanyaan penting sebelum kita azan dan sholat berjamaah? Tidak ada ya? Baik, jazakumullah khairan. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ketemu lagi pada bulan depan insyaallah dalam kajian Sirat Nabawiyah. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita dan ya, membuat wabah ini semakin turun ya, sehingga kita bisa kembali kehidupan kita sebagai biasa normal. Sholat kita bisa rapat lagi insyaallah ya, kita juga bisa melaksanakan kajian taklim dan belajar sebagaimana biasa insyaallah. Jazakumullah khairan, dan kita sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala